Tinggal di Rusia, Moskow selama 5 tahun. Tapi yang pentingnya adalah aku enggak suka bahasa Rusia. Dan ayahku rekomendasikan bahasa Indonesia. Ayahku bilang bahasa Indonesianya gak begitu susah dan punya potensi yang gede di Korea juga. Waktu itu aku pertama kali dengar suara bahasa Indonesia dan langsung aku merasa, wah ini suaranya imut banget menurut aku. Sekali saja dia dengar bahasa Indonesia di medsos, di media sosial, dia terus terasa tertarik dan jatuh cinta dengan bahasa Indonesia, guys ya. Rozul Channel. Did bring a script with Indonesian, so just gonna read it out loud. Bawa skrip ya. Skrip bahasa Indonesia dia bawa, guys. Halo Jakarta. Halo. Nama saya Anyusa. Mas Ucok, sayang kalian. Gaskeun. 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 Let's go. Yang bener. Yang bener. Yang bener. Menyala abangku. Menyala abangku. Terima kasih Indonesia. Sampai jumpa lagi ya. Love you guys so much. Bisa ngomong Indonesia ya? Ternyata Kejimin lancar ngomong bahasa Indonesia. Apa kabar? Saya Kejimin. Hai. Mantap. Bagus. Endoleta. Nama saya Kina. Oh, Kina namanya. Indonesia Harudang. Harudang. Oh, lagi Haridang ya, guys. Haridang. Mungkin aku terlalu cinta. Aku terlalu sayang hati. Lak rasa dilarani. Bangcen. Ku akui ku salah. Hebat. Terlalu berkoyong merokok. Mengawang lupa. Oh, dia bisa nyanyi lagu-lagu Indonesia ya? Jangan lupa makan minum teh botol. Enak banget, enak banget. Teh manis, baby one more time. Iya. And you know that I'm special. I want open heart. I want listen your voice. Aku cinta kamu. Ya Allah, guys, ini artis Korea Kejimin ya, tetapi dia bisa lagu Indonesia, guys. Ngomong bahasa Indonesia, lagu Indonesia. Inilah kita lihat, guys ya, kerana medsos, kerana media sosial ya. Sekarang ini bahasa Indonesia semakin mendunia. Orang lihat TikTok, orang lihat YouTube dan banyak lagi ya orang belajar bahasa Indonesia. Kita lihat orang Korea pun sampai bisa nyanyi lagu bahasa Indonesia. Kamu hebat banget ya, udah dewasa kan? Oh, udah. Ya kamu sudah pernah tinggal di Papua kan? Iya, selama 1 tahun. Setahun. Kesannya di Papua. Di Papua jauh banget dari Jakarta. Ya, kalau naik pesawat 6 jam. Lama. Barang-barang di Papua lebih mahal. Oh, Harganya lebih mahal. kesian. Daripada Jakarta? Iya, lebih mahal. Kenapa? Barang di Papua lagi mahal ya. Papua jauh. Terus barangnya tidak begitu banyak. Oh. Suasananya beneran berbeda sama Jakarta? Jauh lah beda. Lebih panas. Lebih panas? Papua lebih panas. Orangnya orang Papua Oh, lama juga. Ramah. Tapi kurang polusi kan kalau di Papua? iya, laut-lautnya biru banget, lautnya. Oh, jernih banget ya. Alamnya lebih indah, lebih cantik kan? Ya. Kalau ketika kamu tinggal di situ tidak ada merasakan kesepian? Tidak? Wah, Tidak. hebat banget ya. Udah dewasa kan? Oh, udah jadi dewasa. Wah, berani banget. Kalau jika ada kesempatan, yang bisa bekerja di Papua lagi, mau ke situ? Nggak mau lagi? Nggak mau. Jauh banget. Nggak mau. Jauh banget. Jauh banget ya. Cukup. Dia bekerja di Papua ya. Gajinya lebih tinggi kan? Lebih tinggi dari Jakarta. Oh, lebih tinggi daripada Jakarta. Papua juga tempat hiburan, kafe yang cantik-cantik, atau mall yang besar gitu juga ada? Mau yang besar? Nggak ada. Nggak ada? Kalau Oh, tidak ada. oh tidak ada ya. Jika aku sendiri mau liburan ke Papua, itu aman? Tidak aman? Sebaiknya jangan. Cinta? Kenapa? Jangan sendiri. Tidak aman? Jangan jauh dan di sana mereka tidak ada
ada yang tidak pakai bahasa Indonesia. Oh, ada yang tidak pandai bahasa Indonesia juga ya Papua? Bahasa daerah. Ah, Oh, bahasa daerah. Bahasa suku dia lah. beda. Di sana. Sedikit susah komunikasi ya. Sama teman kamu. Oke guys, kita lihat dua orang cewek Korea ini ngobrolnya di cafe. Kita lihatnya ngobrolnya bahasa Indonesia ya, bukan ngobrol Korea. Dan katanya temannya itu sudah 1 tahun tinggal di Papua, bekerja di Papua, gajinya lebih tinggi, tetapi kurang hiburan lah di Papua sana ya, karena kita tahu jauh daripada Jakarta. Barang di Papua lebih mahal lagi guys ya daripada di Jakarta. Ya memanglah ya, karena kita tahu perjalanannya untuk bawa daripada Jakarta ataupun daripada port ataupun orang bilang daripada pelabuhan tu agak jauh ya untuk kita bawa ke Papua. Maka itu barang-barangnya sangat mahal dikit. Bukan mahal sangat lah, tetapi mahal dikit lah ya. Itulah yang kita lihat ya. Kok aku pilih bahasa Indonesia sebagai jurusanku di Korea. Oh, pilih bahasa Sebenarnya aku pengen Indonesia. mengambil jurusan bahasa Inggris dulu. Tapi sayangnya aku gagal semuanya. Sedih banget kan? Aku adalah orang yang suka belajar bahasa asing. Selain bahasa Inggris, aku bisa bahasa Rusia. Soalnya aku pernah tinggal di Rusia, Moskow selama 5 tahun. Tapi yang pentingnya adalah aku enggak suka bahasa Rusia. Jadi waktu itu aku bingung banget pilih jurusan apa sih. Dan ayahku rekomendasikan bahasa Indonesia karena dia pernah ke Indonesia lebih dari 10 kali untuk ayahnya bekerja di rekomen. MAS. Ayahku bilang bahasa Indonesianya gak begitu susah dan punya potensi yang gede di Korea juga. Alhamdulillah aku terpilih di Hankook Alhamdulillah. University of Foreign Studies jurusan bahasa Indonesia. Ya, dan aku sudah wisuda sekarang. Aku gak pernah menyesali pilih jurusan bahasa Indonesia dan sekarang aku lanjut belajar di Indonesia di Surabaya. Ini adalah cerita kenapa aku pilih bahasa Indonesia sebagai jurusanku. Ya guys, dia katanya dia suka belajar berbagai-bagai bahasa, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan akhirnya dia memilih bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dia kata bahasa Indonesia itu adalah pilihan daripada bapaknya ya. Karena bapaknya sudah 10 tahun tinggal di Indonesia, kata bapaknya lebih mudah untuk belajar bahasa Indonesia. Maka itu dia memilih belajar bahasa Indonesia untuk dirinya guys. Dan kita lihat sekarang lancar banget ya bahasa Indonesianya. Kalian tahu nggak? Salah satu pengucapan yang paling susah bagi orang Korea adalah kosakata yang mulai dari NG. Oh, Halo NG. teman-teman, aku Enggak. Arya dan aku dari Korea. Hari ini hari ke-6 untuk 60 detik bahasa Indonesia Challenge. Ya. Nah, belakangan ini aku sering ditanya, Kak Arya, bahasa Indonesia susah nggak? Atau apa yang paling sulit ketika belajar bahasa Indonesia? Apa yang paling sulit ya? Jawabanku adalah, walaupun aku udah lama belajar bahasa Indonesia selama 4 tahun lebih, 4 dan tahun. walaupun aku sudah lulus dari jurusan bahasa Indonesia di No. Korea, masih ada yang sulit banget. Apa itu? Itu yang aku sebutkan di opening, yaitu pengucapan kosakata yang mulai dengan NG. NG ya. Kayak Ya, seperti- melihat, nganter, ngasih, ngelakuin, dan yang terakhir ngomong-ngomong gitu. Kedengarannya bodoh kan? Ya itu karena aku masih belum akrab dan masih belum terbiasa dengan pengucapan ini. Ya Ya. mungkin ini nggak ada di bahasa Korea ya. Dan Susah ya, NG? ya, dan kalau di jurusan aku, kami gak boleh pakai ini. Jadi, kalau kami mau membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, kami Iya. selalu harus pakai imbuhan me atau mekan. Oh, Jadi, makan. pas aku sering dengar dan lihat Ya. kosakata yang mulai dengan NG di Ya. drama Indonesia, film Indonesia, Ya. dan juga sosmed Indonesia, aku sangat bingung. Kayak aku kerasa kayak bukan di mana, di Iya. mana gitu. Tapi menurut aku itu pengucapannya, maksud aku pengucapannya jadi lebih mudah kalau Hmm. ada huruf vokal di depannya.
Misalnya, kamu gak perlu ngomong kalau gak mau, dan setelah cerita, kamu lega nggak? Jadi, bukan Satu kalau ayat nggak saja. mau. Jadi, bukan kalau enggak mau, tapi kalau nggak mau, gitu. Dan bukan lega enggak, tapi lega enggak. Gitu. Lega nggak? Dia harus ada satu perkataan Ya. depannya. Kalau seperti ini, pengucapannya lebih Gampang. mudah menurut aku. Iya. Namanya adalah Korea Arya ya. Jadi kita lihat dia setiap hari mempelajari bahasa Indonesia. Katanya sudah lama juga dia belajar bahasa Indonesia. Sudah 4 tahun guys. Dan banyak kita dengar tadi perkataan-perkataan Indonesia yang dia sebut itu memang betul, tepat sekali ya. Jelas kita dengar perkataan-perkataan yang dia sebut. Cuma dia tidak bisa sebut NG kalau enggak. Jadi ngomong. Itu dia susah mau sebut. Tetapi saya dengar tadi dia sebut itu gampang aja, nggak ada masalah. Karena itulah dia kata bahasa Indonesia ini kalau untuk dipelajari agak mudah. Kata-kata apa ya? Jangan lupa mampir. Orang Indonesia bikin krep di Myeongdong. Ini di Indonesia banyak loh krep. Krepnya ada? Krepes Jangan lupa banyak. mampir. Saya hanya lihatnya martabak. Oh, martabak. Oh. Martabak. Krepnya Krepes banyak. Krepnya tidak lihat. Pesennya dari Grab bisa nggak? Ini krepnya enak. Jangan lupa mampir ya. Grab bisa nggak? Oh. Bisa. Ada Enak ya? Grabnya. Ada Grab foodnya. Ini ada rasa Ya, stroberi. ada pisang. strawberry, pisang, ada Penjualnya ganteng lagi. Nutella ya. Penjualnya Penjualannya ganteng, siapa ya? jualannya ganteng ya. Iya, sama-sama ya. Ya makasih Mas. Ya. Iya. Sampai guys kita lihat peniaga-peniaga yaitu street food yang ada di Korea itu bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Heran saya guys, di mana dia belajar bahasa Indonesia itu sedangkan dia adalah peniaga street food. Bukannya dia adalah student, tapi bagaimana dia bisa belajar bahasa Indonesia ya? Ini yang menjadi tanda tanya saya juga. Halo semua, selamat Halo datang di semua. channel aku. Nama aku Jasmine. Ya, Maaf. Jasmine Ionin. Memaafkan aku tentang tawa karena sebenarnya aku orang pemalu, jadi ini sedikit aneh ngomong dengan kamera. Oke. Oh Oke, gitu. oke. Nah, oke, hari ini aku mau cerita tentang kenapa belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Sekitar tahun 2019, aku nonton satu video YouTube dari channel namanya Word of David, mungkin Word of David. Iya. Videonya bahas tentang perbedaan pengucapan antara bahasa Indonesia dan bahasa lain. Oke. Waktu itu aku pertama kali dengar suara bahasa Indonesia dan langsung aku merasa, wah ini suaranya imut banget menurut aku. Imut banget, suaranya kayak bayi ngomong manja, lembut. Iya. Sekali saja dia dengar bahasa Indonesia di medsos, di media sosial, dia terus terasa tertarik dan jatuh cinta dengan bahasa Indonesia guys ya. Wow, ini Jasmine ini tertarik langsung sekali dengar bahasa Indonesia ya. Jadi sejak saat itu tertarik banget Oh. dan akhirnya memilih bahasa Indonesia sebagai jurusan kedua aku. No. Jadi udah belajar bahasa Indonesia hampir 3 tahun dari universitas. Iya, nanti aku mau berbagi video dan aplikasi yang membantu belajar bahasa Indonesia juga. Iya. Terima kasih Harus. sudah nonton. Kalau kita tidak lihat di TikTok ke di mana-mana, kita tidak tahu ya bahwanya orang Korea ini banyak yang suka bahasa Indonesia ya. Ini buktinya guys, buktinya ya. Jauh-jauh sampai Korea, kok ngomongnya bahasa Indonesia? Ya benar juga. Sampai Korea ngomongnya bahasa Indonesia ya. Yuk. 안녕하세요. K3맛. 계산해드릴까요? 얼마예요? 토탈nya 13.000. Bisa bahasa Indonesia juga. Jauh-jauh sampai Korea ngomongnya bahasa Indonesia juga. boleh. Emang boleh. Jauh-jauh
Guys, keren. Memang keren ya. Belakangan ini kita lihat semakin banyak orang Korea yang tertarik dengan bahasa Indonesia, guys. Jadi enggak cuma kerana penasaran, tetapi mereka benar-benar iaitu serius belajar sampai rela datang langsung ke Indonesia. Dan bagi mereka, guys, belajar bahasa Indonesia ini katanya bukan cuma soal komunikasi, tetapi juga bentuk rasa hormat dan keinginan buat lebih nyambung sama kehidupan orang lokal, iaitu orang Indonesia lah. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi yang bikin mereka jatuh hati tentu saja keramahan dan kehangatan orang Indonesia itu. Jadi banyak dari mereka yang bilang, katanya orang Indonesia itu gampang senyum, suka bantu dan enggak sungkan ngajak ngobrol meskipun beda budaya. Jadi suasana yang nyaman dan penuh kekeluargaan ini bikin mereka betah, guys, dan makin semangat belajar bahasa Indonesia ya. Jadi enggak heran sekarang mulai banyak orang Korea yang bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar banget, dan mereka belajar lewat kelas bahasa. Jadi ngobrol sama teman-teman, kita lihat ya, sama teman-teman lokal lah. Jadi sampai ikutan kegiatan komunitas, dan semua itu mereka lakukan kerana demi satu hal, biar makin dekat dan akrab sama masyarakat Indonesia yang sudah mereka anggap seperti rumah kedua mereka, dan sampai mereka tidak tahu bahasa Inggeris tetapi tahu bahasa Indonesia. Wah, ini bagi saya luar biasa, guys. Jangan sampai nanti bahasa Korea tidak tahu tapi bahasa Indonesia tahu. Itu lagi luar biasa, guys. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.